Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di materi kedua, mata kuliah pemrosesan bahasa alami, dengan subtopik kita pada kali ini yaitu text pre-processing. Apa itu text pre-processing? Hampir-hampir mirip dengan foto pre-wedding ya. Nah, ini pasti pada senyum semua nih. Oke, kalau foto pre-wed itu kan adalah merupakan kegiatan foto yang dilakukan sebelum mereka menikah. Maka sama halnya juga dengan text pre-processing ya. Artinya ada satu aksi yang dilakukan, ada satu proses yang dilakukan kepada suatu dokumen teks sebelum teks itu diolah untuk tujuan yang sebenarnya. Jadi pemrosesan awal daripada suatu teks dikatakan dengan text pre-processing. Ya, kita perlu mengetahui dulu karakteristik daripada satu dokumen teks. Yang pertama dikatakan bahwa dokumen teks ini pasti berukuran besar. Kenapa dikatakan berukuran besar? Karena satu dokumen itu isinya apa? Dokumen itu isinya adalah merupakan kalimat-kalimat ya, kumpulan banyak kalimat, paragraf-paragraf yang mungkin bisa diisi dengan tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Karakteristik yang kedua, suatu dokumen teks ini dikatakan memiliki dimensi yang tinggi. Artinya apa? Bahwa dalam satu dokumen itu terdiri atas kalimat, atas paragraf, yang mana dalam satu paragraf terdiri atas rangkaian kalimat, dan satu rangkaian kalimat itu terdiri atas banyak kata. Artinya ada banyak kata terdapat dalam satu dokumen, yang mana antara satu kata dengan kata yang lain memiliki perbedaan. Nah, ini dikatakan bahwa dokumen teks memiliki dimensi yang tinggi. Karakteristik dokumen yang kedua, bahwa dalam satu dokumen itu bisa jadi terdiri atas tidak hanya kata, tapi bahwa satu dokumen juga di dalamnya terdapat frase. Apa itu frase? Kumpulan kata ya. Jadi ada kata, ada frase. Kata contohnya misalnya saya makan nasi begitu ya. Kalau frase, kumpulan kata, contohnya apa? Minggu lalu kita sudah pernah tahu ya, sudah pernah saya berikan contoh ya yang dikatakan sebagai frase. Misalnya meja hijau, panjang tangan, buah tangan, rumah sakit, begitu ya. Jadi frase adalah merupakan kumpulan kata. Selanjutnya, dalam satu dokumen bisa jadi terdiri atas atau mengandung kata yang memiliki makna ganda, atau istilah lainnya yaitu kata ambigu. Karakteristik selanjutnya yaitu dalam satu dokumen bisa jadi berisi kalimat yang di dalamnya terdapat kalimat-kalimat yang tidak memiliki struktur bahasa yang baku. Karena di dalamnya terdapat muncul istilah-istilah slang seperti misalnya are you there? Nah, di sini ditulisnya dengan R-O there gitu ya. Tapi dibacanya are you there? Kata yang kedua atau kalimat yang kedua misalnya hello boss. Waduh, ini lebay banget ini ya. Hello-nya itu L-nya 3, O-nya 3, bosnya juga sama. What's up? Nah, itu ya. Jadi dalam satu dokumen bisa jadi dokumen itu terdiri atas kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat struktur bahasa yang tidak baku. Nah, bagaimana ini? Apa kemudian yang harus kita lakukan untuk mengolah dokumen yang di dalam terdapat teks-teks yang sangat bervariasi? Oke, itu beberapa dari contoh dokumen teks. Oke, dari contoh-contoh karakteristik tadi, maka inilah yang melatar belakangi kenapa diperlukan pre-processing. Untuk apa ini? Pemrosesan awal daripada suatu teks. Alasannya adalah bahwa
Dokumen-dokumen yang ada kebanyakan tidak memiliki struktur yang pasti, sehingga informasi di dalamnya tidak bisa diekstrak secara langsung. Oke, kita lanjut. Tidak semua kata mencerminkan makna atau isi yang tergantung dalam sebuah dokumen. Oke, preprocessing diperlukan untuk memilih kata yang akan digunakan sebagai indeks. Apa itu indeks? Indeks adalah kata-kata yang mewakili dokumen yang nantinya digunakan untuk membuat pemodelan untuk information retrieval, NLP, maupun aplikasi teks yang lain. Oke, jadi intinya adalah bahwa preprocessing ini diperlukan. Oke. Secara definisi, teks preprocessing adalah suatu proses pengubahan bentuk data dari yang belum terstruktur menjadi data yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan untuk proses dokumen yang lain, seperti halnya sentiment analysis, text summarization, clustering dokumen, dan lain-lain. Jadi bahwa kegiatan preprocessing ini adalah merupakan suatu tahap untuk mengubah data yang belum terstruktur menjadi data yang terstruktur. Ini saya skip aja. Oke, kita langsung ya ke langkah-langkah text preprocessing. Apa ini? Kemudian tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum dokumen itu dapat diproses yang sebenarnya. Apa upaya yang dilakukan untuk mengubah dokumen dari awalnya terdiri atas struktur kata yang tidak terstruktur sehingga menjadi dokumen yang terstruktur. Oke. Tahapannya seperti ini dinyatakan dalam flowchart. Dari satu referensi saya ambil contohnya seperti ini. Mungkin nanti Anda juga bisa menemukan referensi-referensi yang lain terkait dengan tahapan pre-processing. Jadi yang kemudian akan berbeda dengan flowchart ini, tapi secara prinsip tentunya sama ya. Oke. Yang pertama adalah dokumen, yaitu merupakan input dari pemrosesan bahasa. Kemudian ada tahap parsing, ada tahap lexical analysis, ada stop word removal, ada phrase detection, ada stemming and lemmatization, ada weighting dan indexing. Untuk penjelasannya, kita langsung ke slide berikutnya. Oke. Apa itu parsing? Parsing dokumen berurusan dengan pengenalan dan pemecahan struktur dokumen menjadi komponen-komponen yang terpisah. Pada langkah preprocessing ini, kita menentukan mana yang akan dijadikan satu unit dokumen. Jadi maksudnya adalah tahapan parsing ini adalah merupakan tahap bagaimana kita bisa memecah dokumen input kita menjadi komponen-komponen yang terpisah. Jadi menjadi bagian-bagian yang kecil. Contoh ya. Tahapan parsing yang pertama. Contoh. Semisal kita punya email dengan 4 lampiran, maka kita bisa melakukan parsing atas dokumen email ini yang mana kita pecah dokumen tadi menjadi 5 dokumen. Dokumen yang pertama isinya yaitu merupakan body atau isi dari email, dan kemudian 4 dokumen lainnya berasal dari masing-masing lampiran. Jadi ini contoh parsing yang pertama. Kita memecah satu dokumen email yang terdiri atas 4 lampiran menjadi 5 dokumen. Contoh yang kedua yaitu untuk parsing yang lainnya, contoh parsing lainnya yaitu semisal kita punya satu dokumen buku dengan 100 halaman, maka kita bisa memecahnya, memparsingnya menjadi 100 dokumen.
bahwa masing-masing halaman menjadi satu dokumen. Dokumen yang lain, misalnya Twitter ya, di Twitter, satu tweet bisa kita jadikan sebagai satu dokumen. Ya, jadi satu tweet yang terdiri atas satu paragraf, bukan paragraf, ya mungkin beberapa kalimat ya, karena tweet itu bentuknya kalimat, atau mungkin juga bisa jadi tweet itu berupa kata. Nah, ini bisa kita nyatakan sebagai satu dokumen. Begitu juga dengan sebuah komentar pada forum atau mungkin review produk gitu ya, pada saat kita belanja di online shop, maka kita bisa menyatakan satu review itu sebagai satu dokumen. Nah, bagaimana kemudian kita melakukan parsing terhadap dokumen yang akan kita olah tergantung pada kebutuhan nantinya. Seperti itu. Oke. Tahap yang kedua setelah parsing tadi yaitu lexical analysis, atau juga lebih populer disebut dengan tokenisasi. Apa itu tokenisasi atau lexical analysis? Yaitu merupakan proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusun string tadi. Paham ya? Jadi tokenisasi adalah merupakan proses pemotongan string berdasarkan tiap kata. Artinya dalam satu kalimat dipotong menjadi beberapa kata yang menyusun kalimat tersebut. Pada prinsipnya, proses ini adalah memisahkan setiap kata yang menyusun suatu dokumen. Dalam lexical analysis juga dilakukan penghilangan angka, tanda baca, dan karakter selain huruf alfabet. Kenapa? Karena karakter tersebut dianggap sebagai pemisah kata dan tidak memiliki pengaruh terhadap pemrosesan teks. Oke, jadi tadi tahap pertama dilakukan parsing, kemudian nanti ada tokenisasi, memecah dokumen menjadi kata yang menyusun kalimat yang ada dalam satu dokumen, dilanjutkan dengan lexical analysis, menghilangkan angka, tanda baca, dan karakter-karakter lain selain huruf alfabet. Oh ya, di dalam lexical analysis juga dilakukan case folding. Apa itu? Tahapan untuk mengubah semua huruf yang ada menjadi huruf kecil. Saya skip saja ini untuk slide-slide. Oke, kita langsung masuk ke contoh tokenisasi. Kenapa langsung masuk ke contoh tokenisasi? Jadi ini asumsinya adalah dokumennya merupakan beberapa kalimat. Jadi proses parsingnya terdiri atas satu dokumen terdiri atas beberapa kalimat. Kemudian kalimat ini selanjutnya akan ditokenisasi. Seperti hal definisi sebelumnya, tokenisasi adalah proses untuk memotong atau memecah kalimat menjadi kata. Kita punya input di sini di kolom teks ya. Jadi inputnya adalah teks dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah di sini teksnya they are applied to the words in the text. Maka proses tokenisasi di sini akan menghasilkan potongan-potongan kata yang menyusun kalimat tadi. Bisa kita lihat di kolom paling kanan. Di kolom paling kanan, ini ya, ada they are applied to the words in the text. Oke, ini adalah hasil daripada tokenisasi. Selanjutnya, dengan kalimat yang lain, namanya adalah Santiago. Santiago sudah memutuskan untuk mencari sang alkemis. Oke, jadi di sini
adalah merupakan hasil dari proses tokenisasi yang mana hasil ini sudah melalui tahapan scaffolding. Oke, bisa dilihat di sini ya. Huruf N-nya sudah kecil, Santiago-nya juga sudah kecil. Kemudian sudah tidak ada lagi titik. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya dokumen tadi terdiri atas 2 kalimat yang kemudian dipecah, kemudian dihilangkan. Ada proses untuk menghilangkan tanda baca ya, tanda baca, dan juga mengubah semua huruf besar menjadi huruf kecil, sehingga hasil dari proses tokenisasinya menjadi seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kata. Oke, seperti itu untuk tokenisasi. Kita lanjutkan. Langkah yang ketiga pada pre-processing yaitu stop word removal atau dengan istilah lain filtering. Apa itu? Filtering adalah tahap pemilihan kata-kata penting dari hasil token. Proses memilih kata-kata penting dari suatu token. Tadi dari proses tokenisasi. Yaitu kata-kata apa saja yang akan digunakan untuk mewakili dokumen. Oke. Saya lewati dulu. Ya, oke. Ini adalah contoh hasil dari proses stop word removal atau filtering. Kita lihat di sini. Untuk contoh yang pertama tadi, ini adalah hasil daripada tokenisasinya. Ada they are applied to the words in the text. Baik. Kemudian, kolom yang di sebelah kanan adalah merupakan kolom hasil dari proses stop word removal atau hasil dari proses filtering. Tadi di definisi sebelumnya dikatakan bahwa proses filtering adalah merupakan proses untuk memilih kata-kata yang penting saja. Atau bisa jadi kita nyatakan dengan bahwa proses untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting, begitu ya. Oke, kita lihat di sini. Dalam hasil tokenisasi ada banyak kata. They ini adalah merupakan jenis kata apa? Kata ganti ya. They mereka, kata ganti orang. Kemudian ada are ini adalah merupakan to be ya. Kemudian ada applied adalah merupakan kata kerja bentuk kedua. Ada to itu kalau tidak salah saya kata depan. Kemudian ada the conjunction ya. Words ini apa? Words ini adalah merupakan kata benda ya. Kemudian in the text. Oke. Nah, proses untuk filterisasi adalah bagaimana proses untuk menghilangkan kata-kata yang tidak penting, yang sebenarnya tidak mewakili dokumen, tidak memiliki makna. Maka di sini, dalam proses yang akan saya tunjukkan di sini adalah kata they ini adalah merupakan kata yang dianggap tidak penting, karena merupakan kata ganti orang. Sehingga di sini pada saat hasil filterisasi, kata they itu dibuang. Begitu juga kata yang kedua, are itu adalah merupakan to be. To be ini akan banyak sekali muncul dalam satu dokumen, tapi sebenarnya to be tersebut tidak memiliki makna dalam suatu dokumen, tidak mewakili suatu makna dalam satu dokumen. Sehingga are ini juga termasuk kata yang dihilangkan pada proses filterisasi. Oke. Sehingga kalau kita lihat di sini, kata yang tersisa dari hasil proses filtering hanya ada 3, yaitu applied, words, dan text. Baik, paham ya? Jadi dari
berapa ini? 9 kata yang dihasilkan dari proses tokenisasi, hanya tersisa 3 dari proses filtering. Artinya adalah bahwa kata-kata inilah sebenarnya adalah merupakan kata yang mewakili daripada suatu dokumen. Sementara kata-kata yang dihilangkan adalah merupakan kata yang tidak penting. Ya, baik, cukup ya untuk tahapan stop word removal. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Ini tadi hasil tokennya. Kemudian ini adalah hasil filteringnya. Di sini dilihat bahwa kata adalah itu dibuang, kata sudah itu dibuang, kata untuk itu juga dibuang, dan kemudian kata sang itu juga dibuang. Maka sisa kata dari proses filtering adalah namanya Santiago, memutuskan, mencari, dan alkemis. Oke, next. Ya. Selanjutnya, langkah yang keempat dari phrase detection adalah merupakan langkah yang dilakukan untuk menangkap informasi yang ada di dalam teks yang melebihi kemampuan dari metode tokenisasi atau back of word murni. Jadi maksudnya begini. Pada langkah keempat ini yaitu bagaimana proses untuk mendeteksi frase yang terdapat dalam satu dokumen. Ingat ya, frase tadi adalah merupakan kelompok kata. Jadi bagaimana sistem bisa mendeteksi apakah di dalam kalimat mengandung frase. Contoh misalnya, saya pergi ke rumah sakit. Nah, pada saat proses tokenisasi, hasil daripada tokennya adalah saya pergi ke rumah sakit. Ada 5 kata. Itu hasil daripada tokenisasi. Tapi pada saat mendeteksi frase, sebenarnya hanya ada 4 kata. Karena di dalam kalimat tadi itu memiliki satu frase. Jadi kata yang pertama itu saya, kata yang kedua pergi, kata yang ketiga ke, kata yang keempat adalah rumah sakit. Rumah sakit adalah sebagai satu frase. Nah, ini bisa dilakukan. Langkah keempat ini tidak harus wajib ya, tidak wajib dilakukan, tapi bisa jadi perlu dilakukan terkait dengan tahapan pemrosesan yang berikutnya. Ya, jadi itu langkah yang keempat adalah mendeteksi frase. Nah, ini ya, pada langkah ini tidak hanya dilakukan tokenisasi per kata, namun juga mendeteksi adanya 2 kata atau lebih yang menjadi frase. Oke. Nah, langkah kelima ini adalah merupakan juga langkah yang biasanya dilakukan dalam tahap pre-processing, yaitu stemming. Apa itu stemming? Stemming adalah proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar atau tahap mencari root kata dari tiap kata yang didapat dari hasil filtering. Oke, maksudnya bagaimana ini? Kata kuncinya adalah mengubah bentuk kata menjadi kata dasar. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh tahapan pre-processing dari satu dokumen untuk satu kalimat, ya. Kolom di sebelah kiri adalah proses tokenisasi yang tadi. Kolom di sebelah kanan adalah merupakan proses filtering atau stop word removal. Kemudian kolom yang ketiga adalah merupakan kolom untuk proses stemming. Oke, kita lihat. Kata yang tersisa dari
proses filtering adalah yang pertama applied. Applied ini kalau kita lihat adalah merupakan kata berimbuhan ya dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada imbuhan ed. Kata dasarnya sebenarnya adalah apply. Nah, stemming di sini adalah bagaimana proses untuk mengubah kata yang merupakan kata berimbuhan menjadi kata dasar. Artinya di sini applied kemudian diubah menjadi kata dasarnya yaitu apply. Kata yang kedua, words. Words ini juga merupakan kata dalam bentuk jamak. Ada penambahan s. Maka di sini dalam proses stemming mengubah kata menjadi root word, kata dasarnya yaitu word tanpa s. Begitu juga kata yang ketiga, teks ada s-nya, jamak ya. Maka kemudian dalam proses stemming diubah menjadi kata dasarnya yaitu teks. Paham ya? Oke. Anda nanti tentunya bisa mencari contoh-contoh lain. Kata-kata berimbuhan dalam bahasa Inggris. Tidak hanya yang akhirannya ed, tidak hanya yang akhirannya s ya. Ada banyak sekali jenis-jenis kata berimbuhan dalam bahasa Inggris. Ya, going misalnya, akhirannya ing. Connected, nah akhirannya ed. Reusable, kata dasarnya use. Ada awalan re dan ada akhiran able dan seterusnya. Oke, itu ya langkah stemming. Nah, ini contoh untuk pre-processing dalam bahasa Indonesia. Ya, ini adalah hasil tokenisasi berupa kata-kata, daftar kata. Kemudian kolom yang kedua berisi hasil filterisasi, menghilangkan kata yang tidak penting. Ini adalahnya hilang, sudahnya hilang, untuknya hilang, sangnya hilang. Kemudian tersisa 6 kata. Hasil stemming mengubah kata menjadi kata dasar. Namanya memiliki imbuhannya. Nama adalah kata dasarnya. Santiago ini tidak ada imbuhan ya, karena ini adalah merupakan bisa jadi nama orang. Maka tetap proses stemmingnya. Kemudian memutuskan stemmingnya adalah putus. Kata dasarnya maksud saya. Kemudian mencari, kata dasarnya adalah cari, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah merupakan hasil stemming. Ya, cukup. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi kita pada kali ini dengan topik pre-processing, bahwa pre-processing ini adalah merupakan tahap yang perlu dilakukan untuk mengubah dokumen yang belum terstruktur menjadi dokumen yang lebih terstruktur dengan beberapa tahapan yang dilakukan. Cukup ya? Untuk selanjutnya, sebagai latihan, silahkan tugas dari pre-processing ini dikerjakan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.